Oke, selamat datang di channel YouTube saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan Cisco Packet Tracer untuk video series. Di sini nanti saya akan menjelaskan dari dasar pengenalan penggunaan paket tracer Cisco yang untuk student, kemudian nanti untuk series video berikutnya tentang implementasi mulai dari desain build network from scratch, cabling, dan yang lain-lain. Nah, di sini kita akan mulai dari dasar pengenalan untuk Cisco Packet Tracer for Student. Oke, ini saya sudah masuk ke proses instalasi Cisco Packet Tracer di desktop Windows. Untuk paket tracer sendiri dari Cisco ini softwarenya merupakan software yang free, gratis, tidak berbayar, dan sangat membantu untuk nanti kita persiapan exam CCNA. Nah, di paket tracer ini kita bisa nanti menggunakan untuk desain atau build networking, cyber security, bahkan kita bisa membuat desain IoT mulai menggunakan desain logikal bahkan nanti secara fisikalnya. Dan dengan adanya Cisco Packet Tracer ini, karena ini merupakan suatu software atau virtualization networking ya, jadi simulasi untuk membangun suatu desain network sehingga tanpa dedicated equipment atau kita tanpa membutuhkan alat-alat seperti server, router, switch dalam bentuk hardware-nya. Jadi dengan virtualisasi ini kita benar-benar bisa setting secara real seperti portnya, hubnya, konfigurasinya itu benar-benar kita bisa sesuaikan secara dedicated equipment, tetapi tanpa kita harus menyediakan hardware-nya. Oke, Innovative Network Simulation ini atau Cisco Packet Tracer ini sangat memudahkan kita untuk praktek instalasi konfigurasi network, kemudian troubleshooting, dan kita bisa mengaksesnya menggunakan desktop komputer berbasis Linux atau Windows. Kemudian kita juga bisa mengaksesnya menggunakan mobile berbasis Android atau iOS. Nah, kita bisa membangun desain network from the scratch, benar-benar dari awal kita desain komponennya, kemudian kita desain cablingnya baik wireless atau cabling. Nah, kemudian kita juga bisa mendesain suatu network yang sudah ada sampelnya. Contohnya di sini di bagian menu, di sini ada file, edit, option, view, tools, extension, hub. Nah, di file ini nanti kita bisa menggunakan open sample. Oke, dan di open sample ini nanti ada banyak desain sampel yang sudah ada dari Bluetooth, selular, Cisco Application Management, HTML untuk web, IoT, Linksys, PC, router, security, kemudian server, ada sniffer, switch, TCP/IP, TV, voice, wireless, dan banyak sekali sampel yang bisa kita gunakan dan untuk kita prebuild. Kemudian kita juga bisa mendesain suatu lab class menggunakan simulation Cisco Packet Tracer. Jadi ada beberapa user dan bisa kita gunakan sebagai grouping bersama-sama. Oke. Kemudian saya akan mulai menjelaskan lingkungan lingkup kerja untuk Cisco Packet Tracer. Yang pertama kita bisa di bagian option, preference. Nah, di sini ada pilihan untuk pengaturan jendela kerja simulasi Cisco Packet Tracer. Nah, di sini saya akan men-setting untuk always show port labels, jadi akan memudahkan kita nanti untuk desainingnya. Nah, kemudian di sini sudah ada show animation, ada play zone, kemudian show device model label, show device name label. Di sini saya mengaktifkan always show port label.
in logical workspace-nya. Nah, di sini juga banyak macam-macam menu yang lain. Oke, ini sudah langsung tersave. Nah, kemudian untuk di Cisco Packet Tracer sendiri, ini kita bisa mendesain network, jadi tanpa dedicated equipment yang mahal, termasuk server, firewalls, router, switch, bahkan kita bisa mendesain untuk wireless connection-nya. Nah, contohnya, di sini saya akan coba open sampel untuk di sini ada IoT. Nah, ada IoT device, programming, ada server, wireless, nah di sini untuk yang open sampelnya, kemudian kita coba open sampel yang lain. Ini ada sampel dari IoT, kita bisa klik untuk mengetahui spesifikasi device-nya. Kemudian yang paling penting di sini nanti ada bagian kategori dan subkategori. Di bagian paling bawah ini ada kategori seperti network device. Kemudian di bawahnya ada subkategori seperti routers, switch, dan Anda bisa pilih di bagian jendela pilihan device-nya. Ada bridge, tinggal di drag saja. Kemudian ada hub, ada wireless device, security, dan wide area network. Kemudian ada kategori end device, kita bisa pilih end device-nya. Kemudian bisa home, di sini ada end device berupa ada PC, laptop, server. Kemudian ada subkategori home untuk bagian end device. Ini bisa kita untuk perangkat smart home ya, untuk IoT. Di sini ada fan, ada smart door, ada home speaker, ada humidifier, ada kelembapan, humidity monitor. Kemudian kita bisa akses smart city, ada tower, antena, ada RFID, ada Bluetooth, beacon. Kemudian kita juga ada subkategori industrial. Kemudian ada power grid seperti solar panel, power meter. Kemudian ada kategori untuk komponen seperti board, kemudian ada aktuator, sensor. Ini kita bisa untuk mendesain IoT. Kemudian untuk connection, nah kita bisa pilih berbagai jenis connection-nya. Ada copper straight, jadi kabel straight. Ada kabel crossover, fiber. Nah, ada untuk koneksi smartphone, koaksial, serial, dan berbagai macam. Kemudian juga ada struktur cablingnya. Kemudian ada multi-user. Nah, ini untuk subkategorial dan kategori untuk device dan end device-nya. Ini sangat mudah sekali, tinggal di drag and drop saja sesuai pilihannya. Nah, kemudian di sini yang penting adalah untuk menu-menunya kita bisa ada select,
Kemudian kita bisa delete. Nah, ini kita tinggal klik. Do you want delete? Yes. Tinggal diklik saja. Oke. Seperti ini. Kemudian di sini ada resize. Nah, kita bisa membuat jendela area. Kemudian ada draw line. Bisa pilih ada circle, rectangle, kemudian untuk fill color-nya, kemudian juga untuk grouping. Sangat mudah sekali. Di jendela di sini ada dua menu pilihan, ada logical dan ada physical. Nah, selanjutnya kita akan ke interface, paket user interface-nya. Untuk di paket user interface-nya, saya akan coba mendesain sampel network. Jadi kita akan coba mendesain dari network device. Network device di sini saya coba pilih wireless. Saya pilih wireless nih, jadi kita pilih subkategori wireless dengan device-nya wireless, tinggal di drag. Nah, ketika disorot seperti ini nanti akan keluar konfigurasinya. Kemudian saya akan gunakan end device. End device ini saya coba PC. Kemudian ada laptop. Kemudian kita pakai smartphone. Coba di end device-nya. Smart device. Di sini saya pakai smartphone. Nah, oke, selanjutnya ketika kita sudah saya pilih device-nya dari wireless router. Untuk cabling-nya di sini saya akan menggunakan wireless. Nah, bisa dilihat tadi sebelum saya koneksikan antar device-nya, di sini smartphone dan wireless router sudah langsung otomatis terkoneksi karena perangkatnya di sini smartphone menggunakan untuk transferring data via jaringannya, via networking-nya sudah menggunakan wireless. Maka otomatis di sini bisa langsung terkoneksi dengan wireless routernya. Nah, kemudian untuk PC dan laptop, untuk PC saya akan menggunakan cabling. Cabling di sini menggunakan port Ethernet-nya untuk transfer via data jaringan ke wireless-nya. Untuk cabling kita bisa menggunakan connection. Nah, kita pilih untuk yang straight through. Kita sorotkan di PC-nya. Klik, pilih fast Ethernet. Kemudian arahkan ke wireless routernya. Nah, di sini akan ada pilihan internet, Ethernet 1, 2, 3, 4. Saya pilih ke Ethernet 1. Oke, ini untuk smartphone dan wireless router terkoneksi menggunakan via jaringan wireless, tidak menggunakan cabling ya. Kemudian untuk yang PC dan wireless router ini menggunakan cabling, menggunakan Ethernet. Nah, sekarang untuk yang laptop. Nah, laptop itu bisa kita menggunakan koneksi Ethernet ataupun cabling RJ45. Di sini kita akan coba klik. Nah, klik kiri pada device laptop. Anda bisa melihat konfigurasi physical device-nya, kemudian konfigurasinya. Nah, ini kemudian ada programming. Kita di bagian physical. Nah, saya akan mengganti di bagian koneksi untuk transfer via jaringannya. Di sini masih menggunakan RJ45, jadi akan saya gunakan untuk wireless. Kita zoom in saja. Nah, untuk power ini kan warnanya masih kuning, jadi kita coba matikan dulu. Nah, di sini kita bisa mengganti-ganti serialnya. Di sini ada headphone, mikrofon, kemudian ada wireless module.
Nah, ini untuk yang NIC, kartu NIC Ethernet-nya saya ganti menggunakan wireless module. Ini WPC 300N wireless module, kita klik, kita ganti di sini. Oke, ini ada penjelasannya juga, Linksys seri Linksys wireless modul ini berjalan di frekuensi 2,4 GHz wireless untuk interface wireless dan cocok untuk network wireless, sehingga kemudian modulnya ini juga support untuk protokol yang menggunakan Ethernet atau LAN access. Oke, kemudian saya close. Nah, untuk laptop, maaf, ini tadi sudah saya ganti, tapi belum saya nyalakan laptopnya. Ini kan powernya kita nyalakan. Oke, klik. Nah, otomatis langsung tersambung ke wireless routernya. Smartphone dengan wireless router card, kemudian laptop tadi sudah kita ganti yang dari Ethernet NIC card, kita menggunakan wireless Linksys, kemudian untuk yang PC koneksinya menggunakan cabling. Nah, ini contoh sederhana untuk mendesain suatu build network from the scratch di Cisco Packet Tracer. Kita bisa memanfaatkan select, delete, kemudian pemilihan kategori dan subkategori. Oke, selanjutnya kita di video seri selanjutnya untuk contoh-contoh desain network yang lain menggunakan Cisco Packet Tracer. Terima kasih.